Ada uzur syar'i, misalnya dia anak-anak, dia perempuan, perempuan tidak wajib untuk ikut perang, anak-anak juga sama. Lalu apa lagi? Dia orang tua, apalagi dia sakit, ya ada sakit kan, sakit. Apalagi dia ada tugas belajar misalnya, ada maslahat yang memang dia kalau lebih baik dia memang tinggal. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan tidak sepantasnya, tidak selayaknya umat Islam ini keluarga lo kemudian jihad, harus ada yang tinggal yang dia belajar agama, dan nanti ketika orang berperang balik dia akan menyampaikan lagi kebenaran-kebenaran itu. Kalau dulu galau kaki mati galau, siapa yang akan kemudian berdakwah ke depan itu? Nah, jadi ada orang-orang seperti itu. Tapi ketika tidak ada alasan yang lain yang tadi disebutkan, tidak ada alasan seperti itu, maka dia tersungguhnya kata Allah mereka adalah orang kafir. Dan ternyata betul, mereka adalah sebenarnya selama ini orang kafir yang bersembunyi, menyembunyikan kekafirannya dengan keislaman. Dia menyatakan diri di depan umat Islam, di depan kaum muslimin, di depan Rasulullah SAW, bahwa mereka itu beriman. Ya. Mereka ini orang beriman, orang Islam mujinya itu. Ya. Padahal mereka menyembunyikan kekafirannya. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau seandainya mereka itu bertemu, bisa berlari dari Madinah itu, bisa ketemu goa-goa, temu tempat persembunyian, lubang di bawah tanah misalnya. Kalau dia ketemu itu sebenarnya, maka dia akan masuk ke situ. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Karena mereka sadar bahwa mereka itu kafir, mereka itu ingkar. Ya. Mereka itu tidak beriman kepada Allah SWT, tak percaya dengan Nabi Muhammad dan Allah SWT itu. Nah, tetapi berhubung tak bertemu dengan yang tadi, maka kemudian mereka bersembunyi dengan cara apa? Ngomongkan mereka Islam. Istilah kita bakar ini pencitraan. Seorang bagus, seorang baik. Ya, bukan main manisnya di depan tadi kan. Tapi ternyata ya, kapan kita lah tak kate, dia sorangan atau bersama dengan kawan-kawannya yang kafir, maka mereka mengatakan, ya mereka menunjukkan kekafirannya. Ya, lagi-lagi nak aku sebut film kan ya, sama Cak Yuda. Nah, di depan kan bagus, manis, ya. Di depan itu anak-anaknya tadi, bahwa dia istilah itu tak ada dendam dengan Rapi, tak ada dendam dengan ibunya, gitu ya, dengan Mira. Tapi ternyata hatinya, atau ketika dia bertemu dengan Jarwo, ya, dia kan terus terang kelihatan kekafiran dia tadi kan. Nah, jadi itulah orang-orang munafik tempo dulu seperti itu, dan juga orang-orang munafik sampai dengan akhir zaman juga seperti itu. Di hadapan orang beriman bukan main, luar biasa ditunjukkannya. Ya, dia sholat, ya, cari orang banyak, cari orang ramai, ya. Nah, tapi ketika dia sendirian atau bersama dengan orang-orang yang segolongan dengan mereka, maka mereka tampilkan kekafiran mereka. Dan Allah tahu, memang umat Islam tidak tahu, Rasulullah mungkin tidak tahu, gitu ya. Tapi Allah yang maha tahu memberitahu itu dengan cara apa? Maka Allah ketika kewajiban berperang, maka mereka tak galak ikut perang. Ya. Kenapa tak galak ikut perang? Ya karena mereka ini yang diperangi kan saudara mereka. Kanconya nak diperangi kan. Ya kayak gitu. Sama kafirnya. Mana galak nak berperang itu. Ya. Yang kedua alasannya apa? Karena mereka takut mati. Mereka kan tahan berbohong, tahan berdusta, menyembunyikan kekafirannya di hadapan kaum muslimin, ngomong dia Islam padahal dia kafir. Itu artinya dia takut, Bu. Takut kalau ketahuan kekafirannya, maka mereka bersembunyi di balik keislaman yang bohong tadi. Ya, seperti itu. Nah, artinya mereka itu kan takutnya apa? Kalau ketahuan kafir mereka akan terusir, ya, mereka akan mungkin bisa jadi celaka dan lain sebagainya. Yang jelas kalau uang bagi zakat, orang kafir tak boleh, tak berhak dia mendapat zakat itu. Kalau ada keluarganya yang muslim meninggal, dia tak berhak mendapatkan waris, gitu kan? Nah, seperti itu. Kalau dia nak menikahi perempuan muslim, dia tak boleh. Kalau kafir tak boleh menikahi perempuan muslim. Demikian juga sebaliknya. Artinya banyak yang bakal mereka merasa rugi kalau ketahuan mereka kafir ini. Tapi nak masuk Islam, tak ada. Maka mereka bersembunyi seperti itu. Lalu Allah buka kedok mereka itu, Ibu. Dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, Ibu, orang-orang munafik ini itu ringannya, Bu. Ketika Rasulullah SAW dikabarkan menerima wahyu, mereka khawatir kalau wahyu itu menjelaskan tentang kebohongan mereka. Itu yang mereka khawatirkan.
Kalau ketahuan, misalnya mereka mengkhawatirkan kalau Allah menurunkan surat, menurunkan ayat yang bercerita tentang kekafiran mereka. Mereka ini khawatir nih, kapan ternyata bukan, mereka naik napas panjang. Alhamdulillah, bukan tak ada bercerita dengan mereka. Jadi itulah, mereka selalu merasa bimbang ya. Dalam surat Al-Baqarah awal-awal kita sudah baca, mereka akan selalu terombang-ambing dalam keraguan, dalam ketakutan dan lain sebagainya. Dan dalam ketidaktenangan. Nah, itu penderitaan bagi mereka sesungguhnya. Nah, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini ayat yang kita baca tadi. Ceritanya seperti itu. Jadi, ketika ada perintah perang, mereka takut, lalu kemudian nak nolak ikut perang, maka ketahuan bahwa mereka ini kafir. Maka apa? Mereka mencari-cari alasan, loh. Dicari-cari alasan. Nah, apa baik dibuat alasan sehingga apa? Sehingga kira-kira Rasulullah percaya, umat Islam percaya bahwa mereka itu memang pantasnya untuk tinggal tak ada milu perang. Nah, ibu. Nah, Allah SWT tahu bahwa alasan mereka itu adalah alasan yang dibuat-buat. Maka ketika Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk tak ikut perang, Allah SWT sesungguhnya marah, tak setuju dengan Rasul itu. Tetapi ini untuk pelajaran kita memang Allah biarkan tadi, Bu. Allah sebenarnya mampu untuk mewahyukan sebelum Rasul memberikan izin, Bu. Tetapi ya, ini pelajaran bagi kita, nanti akan kuterangkan. Nah, jadi ketika itu lalu Rasulullah ditegur. Tetapi kemudian Allah memaafkan Rasul. Maka ayat yang pertama kita baca tadi, Ibu, ayat 43 kan? Apa bunyinya? Afallahu anka. Dan Allah memaafkan kamu, Muhammad. Maafkan apa? Karena dia sudah mengizinkan orang-orang munafik itu untuk tidak ikut berperang. Nah, gitu. Allah maafkan. Artinya perbuatan Rasul itu dia salah sesungguhnya. Salah. Tetapi karena dari perintah ini, dari takdir ini, takdir Rasulullah mengizinkan, Allah ingin memberikan pelajaran lain untuk kita, maka kemudian Allah biarkan itu. Tapi Allah maafkan kesalahan itu tadi. Nah, jadi maka kan di ayat berikutnya di sambungan ayat 42 kan Allah jelaskan itu, Ibu, ya. Setelah Allah menyebutkan Allah memaafkan Nabi Muhammad, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Kata Allah dalam Al-Qur'an ini ayat 43, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi Rasulullah SAW itu ibarat itu tak ada dalam niat, Bu, menggali informasi. Kira-kira si fulan ini yang minta izin, Rasulullah izin untuk untuk tak ikut perang. Karena apa? Misalnya paluku pening. Nah, misalnya itu kan. Padahal tak ada palunya pening. Nah, Rasulullah sudah ajalah. Nah, jadi langsung diberikan izin. Mestinya kata Allah, tanya nian. Pusing nian apa? Apa pusing-pusingan? Jangan itu. Jadi mestinya kata Allah, jangan dulu diberikan izin kecuali jelas alasan mereka ini bukan yang dibuat-buat. Nah, kata Allah seperti itu. Tetapi Rasulullah melakukan tadi, jadi langsung diizinkan deh. Ya, jadi Rasulullah tuh percaya dengan mereka tadi. Karena selama ini kan perilaku mereka seperti kaum muslimin yang lain. Yang gitu kan seperti kata yang mencurigakan kira-kira ada. Nah, jadi tak kata alasan untuk kemudian mencegah mereka itu. Nah, karena Allah Maha tahu, maka Allah sebutkan itu. Nah, jadi mereka banyak membuat alasan yang dibuat-buat sehingga akhirnya Rasulullah mengizinkan mereka. Nah, padahal alasan itu cuma sekedar alasan karena mereka sesungguhnya tak hendak milu perang itu karena yang diperang itu adalah kanconya dewek. Yang kedua karena mereka takut mati, takut luka dan lain sebagainya. Nah, entahlah apa hikmahnya Allah kemudian ibaratnya itu membiarkan Rasul mengizinkan dulu, setelah Rasul berizinkan baru Allah tegur Rasulullah SAW. Mengapa entahlah? Karena Allah tahu kalau orang munafik ini kemudian Rasulullah tidak izinkan dia bermilu perang, tinggal, maka mereka akan ikut. Nah, kapan dia nak milu, pasti mereka akan berbuat kekacauan, kata Allah. Kata kita baca. Karena apa? Kan yang dihadapi ini kan kanconya ini kawan, tidak mungkin kawan nak bunuh kawan, kira-kira itu. Maka dia nanti akan membantu kawannya dengan cara dia. Bagaimana caranya? Dia akan berbuat kekacauan. Ya, akan membuat kekacauan di medan perang tadi. Artinya orang munafik itu kalau melo bukannya menambah kekuatan, tetapi justru menambah
membuat bakal kacau. Maka kemudian Allah biarkan Rasulullah SAW mengizinkan mereka tinggal. Nah, tetapi mengizinkan ini itu sendiri salah. Nah, kata Allah Taala ya. Jadi ibaratnya nanti dipelajari bagi kita itu Ibu Taala. Jadi kalau kita nak izin, jangan izin tak datang ngaji misalnya, atau sekolah aja. Izin itu bukan, jangan dibuat-buat. Kita kira ya istilahnya itu memang ada uzur nian baru kita izin tak datang ngaji. Nah, gitu. Misalnya sakit, apalagi ada urusan memang penting misalnya kan. Tapi kalau misalnya tak kate alasan itu, intinya tuh cuman dasar baik kalau ditanya kan. Ngapa tak ngaji? Dasar baik. Nah, jangan yang dasar baik itu. Nah, kalau dasar baik itu artinya kan memang ada malasnya itu. Nah, jangan sampai seperti itu yang bahwa kita tak ngaji. Itu tak ngaji itu karena memang ada alasannya. Ada alasan yang betul-betul itu yang menghalangi kita untuk datang ini. Nah, itu maksudnya. Itu pelajaran bagi kita yang salah ya. Nah, maka itu sungguhnya ya, kalau dalam pengajian kita kan di ketua itu izinnya tuh di ketua tak ngaji itu. Bukan di aku sebenarnya di ketua bisa diris ya. Nah, rilis kalau ini jangan kalau ngikuti ayat itu nih, jangan langsung izin-izinkan tanya ini kan. Ini apa nih yang gawe ya? Nah, kita tahu dasar baik tadi kan. Nah, muslim itu kira idealnya tadi ya. Nah, jadi Rasulullah SAW diingatkan seperti itu. Jadi ya sekali sudah ikon nih kira-kira ya. Sudah ikon nih jangan langsung tak itu minta orang minta izin langsung diizinkan. Tanya dulu. Kaki apa? Kaki yang lain melo izin-izinan bro. Izin. Lama-lama habis. Nah, tak orang datang. Nah, kalau misalnya oh iya lajulah. Nah, kira-kira bagus juga kalau agak semacam dipersulit. Bukan dipersulit sebenarnya. Siapa tahu tak datang itu karena malas tadi. Nah, kita bantu sehingga malas tadi bisa dilawan. Itu pelajaran bagi kita itu Nah, oke ya. Jadi sekali lagi inilah cerita yang kita baca tadi, yang di sana dari cerita sebenarnya Ibu ya. Jadi Allah Taala menjadikan kewajiban berperang ini untuk membuka kedok mereka bahwa mereka yang munafik itu, yang kafir itu ketahuan. Nah, makanya nanti di surat At-Taubah ini Ibu, sebentar lagi kita akan ketemu Ibu ya, bahwa